Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak Guru hebat. Masih tetap semangat? Harus semangat tentunya. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, jangan pernah Bapak dan Ibu Guru membuat aksi nyata kalau belum melihat video ini. Mengapa? Ya, tentunya supaya aksi nyata kita sukses dan mendapat sertifikat. Seperti apa tipnya? Kita ikuti videonya. Kita lihat formatnya Bapak Ibu. Format dan konten aksi nyata PMM. Ya, ini sesuai dengan pengalaman ya Bapak Ibu. Yang pertama, tidak ada format baku untuk aksi nyata. Jadi formatnya seperti apa? Sepengetahuan saya tidak ada format baku. Misalnya seperti karya inovasi yang pakai buku 4 misalnya tidak. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada aplikasi khusus untuk bikin aksi nyata. Jadi kita bisa membuat aksi nyata dengan Word, MS Word, bisa dengan PowerPoint, bisa dengan Canva, dengan apapun. Yang penting akhir dari aksi nyata yang sudah kita buat itu nantinya bisa kita ubah filenya sesuai yang dimaui oleh PMM, yaitu berbentuk PDF. Atau kalau berbentuk video juga kita ikuti alurnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ikuti aturan yang ada dalam rincian aksi nyata. Ini penting sekali. Ya, jadi setiap aksi nyata itu rinciannya berbeda. Jadi harus kita lihat. Kita lihat dulu contohnya ya. Contohnya, misalnya ini saya lihat dari disiplin positif. Praktek ini rincian dari disiplin positif, aksi nyata, praktek posisi kontrol manager. Nah, di sini ada rinciannya Bapak Ibu. Kita ikuti saja kemauannya di situ apa. Misalnya identifikasi satu pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid, kemudian tindak lanjut pelanggaran dan lain sebagainya. Ini sudah ada di sini. Kemudian sampai pada catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Ini semuanya ada, yang penting kita lihat dulu rinciannya. Jadi kita jangan membuat aksi nyata kalau belum lihat rinciannya, karena nanti tidak sesuai dengan yang dimaui oleh PMM. Begitu. Kemudian contoh yang kedua, ini kita lihat yang praktik identifikasi kebutuhan dasar murid. Ini pun ada rinciannya. Jadi ketika kita mau membuat aksi nyata, kita lihat dulu rinciannya. Nah, setelah kita tahu rinciannya, baru kita bisa membuat catatan. Satu lagi saya kasih contoh adalah rincian untuk membuat keyakinan kelas. Satu, buatlah keyakinan kelas bersama murid Anda. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar Anda, baik secara daring maupun luring. Buatlah form umpan balik. Nah, semuanya ada di sini. Oke ya, ini jadi catatan penting. Kita ikuti rincian dari aksi nyata yang akan kita buat. Kemudian, Bapak Ibu, yang keempat adalah contoh aksi nyata. Ya, tentunya kita membuat aksi nyata. Alur sebelumnya kita harus paham dulu ya, dengan topik-topiknya harus kita paham, dan itu tidak perlu saya sampaikan di sini karena untuk nonton video kemudian sampai pada post test kemudian sampai pada pemahaman itu tugas Bapak Ibu semua ya. Jadi di sini kita lanjutkan, langkah yang keempat adalah contoh aksi nyata, dan ini sudah dapat sertifikat Bapak Ibu ya. Dan ini adalah contoh aksi nyata yang saya buat pada topik disiplin positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah judul. Jadi kita tulis judulnya, topiknya apa, nama topiknya apa, nama aksi nyatanya apa. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian yang kedua data atau identitas aksi nyata. Yang ketiga data penulis, yang keempat pengantar, yang kelima penjelasan tentang topik atau materi yang diambil.
materinya atau topiknya kita jelaskan di situ. Kemudian langkah-langkah penerapan aksi nyata sesuai topik atau judul aksi nyata. Harus ada langkahnya ketika kita menerapkan aksi nyata itu. Kemudian dokumentasi, kemudian umpan balik, ya sesuai dengan target tentunya, dan refleksi diri. Oke, kita lihat satu persatu mulai dari judul. Ini saya berikan contohnya. Judul ya Bapak Ibu. Ini judul aksi nyata saya, topik disiplin positif penerapan segitiga restitusi. Ini udah ada judulnya. Nah, kalau ada seni seperti ini, Bapak Ibu pasti lebih bisa ya, lebih hebat, lebih mahir ya. Ini adalah judulnya seperti ini. Kemudian setelah judul ada data atau identitas aksi. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita tulis identitas aksi nyata kita. Nama aksi nyatanya apa, topiknya apa, waktunya kapan, kelasnya di mana, tempatnya atau sekolahnya di mana, ya lengkap seperti ini dan pelaksananya. Kemudian ini juga perlu ada keterangan di pelaksana. Kalau Bapak Ibu berkolaborasi, maka di sini pelaksana bisa guru kelas berkolaborasi dengan guru PJOK. Misalnya, guru PJOK berkolaborasi dengan guru PAI. Nah, ini ditulis di identitas aksi. Sehingga aksi nyata yang kita buat, dokumentasinya ini mudah untuk dipahami orang lain. Berikutnya adalah data penulis. Ya, data penulis. Nah, seperti ini disusun oleh siapa? Nah, Bapak Ibu di sini dijelaskan di sini ya, siapa Bapak Ibu, guru apa, ngajar di mana, seperti itu. Kemudian setelah itu adalah setelah data penulis, kemudian pengantar Bapak Ibu. Pengantar. Aksi nyata ini disusun sebagai pemenuhan tugas pelatihan mandiri PMM, topik disiplin positif, bla bla bla. Terserah Bapak Ibu. Yang penting ada pengantarnya. Jadi ketika kita membuat seperti itu, yang mau kita buat apa, ini perlu kita arahkan. Ya, supaya yang membaca kan mudah untuk memahami seperti itu. Nah, sehabis pengantar, ini baru sehabis pengantar, penjelasan tentang topik atau materi yang diambil. Dan ini tidak ada batasan berapa lembar, berapa halaman. Secukupnya Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Kita jelaskan di sini. Langkah-langkah segitiga restitusi kayak apa? Tujuan segitiga restitusi untuk apa? Latar belakangnya. Nah, latar belakang ini sampai pada kenapa kita menerapkan cara itu pada sekolah kita. Ini kita sampaikan dan berikutnya adalah langkah penerapannya. Ini ya, yang F, langkah-langkah penerapan aksi nyata kita sesuai dengan topik pada sekolah, pada kelas yang kita ampu. Kemudian, ini sudah. Nah, berikutnya adalah dokumentasi ya Bapak Ibu. Dokumentasi. Karena dokumentasi saya ini berkaitan dengan segitiga restitusi, di sini ada ini, dokumentasinya ini juga kita beri keterangan. Ya, kalau gambar-gambar itu mungkin yang melihat kan juga bingung, ini mau gambar apa, itu maksudnya untuk apa, ini dokumentasi apa gitu. Memanggil beberapa anak yang bermasalah ini. Kemudian diskusi membahas solusi bersama guru kelas 3A. Ini seperti ini ada bu gurunya, ini juga ada saya. Nah, dari dokumentasi ini, dokumentasi juga terserah Bapak Ibu ya. Maksud saya, dokumentasi itu yang penting nyambung dengan topiknya. Jangan ambil dokumentasi yang nggak nyambung, nanti kelihatan sekali kan. Segitiga restitusi kok kita ambil dokumentasinya ketika kondangan misalnya, kan nggak pas, nggak nyambung ya. Dokumentasi ini juga bebas mau berapa gambar itu, tapi paling tidak ya 2 lah, 2 atau 3 itu sudah ada dokumentasinya. Lebih dari itu yang penting nyambung dan memperkuat dari aksi nyata kita,
Itu akan lebih bagus. Kemudian yang penting lagi adalah umpan balik. Nah, di sini Bapak Ibu, umpan balik adalah sesuai target. Jadi, kalau kita menyebarkan pemahaman di forum KKG, umpan baliknya dari peserta KKG, dari guru-guru yang mengikuti KKG. Kalau kita menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar misalnya pada teman-teman di sekolah kita, teman sejawat di sekolah kita, maka umpan baliknya juga dari teman-teman kita. Kalau kita menyebarkan pemahaman atau menerapkan aksi nyata kita pada siswa-siswa kita, maka umpan baliknya juga dari siswa-siswa kita. Jangan salah target. Ya, kita menyebarkan pemahaman kepada guru, umpan baliknya ambil dari siswa, kan salah target namanya. Ya, ini penting ya, harus sesuai target. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, setelah umpan balik ini, umpan balik sudah ada contohnya kalau Bapak Ibu lihat di perpustakaan belajar itu ya. Itu ada contohnya. Tetapi umpan balik itu pun kita bisa bebas memakai format yang kayak apa. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan bahas umpan balik. Jadi kita mau pakai format apa, isinya apa, ya kita bahas di video-video berikutnya. Dan setelah dapat umpan balik, alangkah lebih baiknya kita punya refleksi diri. Jadi setelah kita mendapat umpan balik dari siswa, umpan balik dari teman sejawat, umpan balik dari peserta seminar, peserta KKG misalnya, kita juga merefleksi diri. Ya, artinya kita bercermin dari umpan balik itu, kemudian kita mau apa seperti itu. Kalau sudah, ya sudah. Artinya aksi nyata kita sudah selesai. Mengenai halaman mau berapa halaman, berapa lembar, mau pakai apa, silahkan. Itu bebas Bapak Ibu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Semoga sukses buat aksi nyata Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.